من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب أرواحنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. وبعد فيا أيها الحاضرون رحمة الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمين. ونحن إن شاء الله على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. أصحاب الفضل والكرامة, para masyayikh, para kiai, para asatidz, para hujjah, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, jemaah majelis Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di sisa usia kita yang telah tinggal berapa tahun lagi, atau berapa bulan lagi, atau malah mungkin berapa pekan, atau malah justru berapa hari lagi, tidak tahu, senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebetul-betulnya takwa, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang menjadi larangan Allah sepenuh hati kita, dan senantiasa kita memprioritaskan urusan-urusan ukhrawi kita ketimbang urusan dunia kita. Karena tadi waktunya kita kembali ke hadirat Allah. Faidza jaa ajaluhum yastaghfiruna as-sa'a wa yastaghfirun. Kalau waktunya sudah tiba, maka sedikit pun tidak bisa dimajukan apalagi dimundurkan. Hadirin jamaah Jumat yang sama diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan yang sebetulnya kalau dilihat dari nos biasa saja, tidak seperti bulan-bulan yang lain yang memang sudah dinas oleh Al-Quran sebagai asyurul hurum, seperti bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Muharram. Tapi kemudian Rabiul Awal terdompleng derajatnya menjadi tinggi nilainya, sebab menjadi sebab ia bulan dilahirkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebahagiaan kemuliaan. Maka memang kalau bicara baginda Nabi tidak akan pernah ada habis. Pengarang Maulid Sintidullah dalam maulidnya mengatakan Ahmad Tarbatna nawasibu biwasfihi yahna zaman wa bihi ma la yusab. Coba kita kumpulkan semua para ahli syair, orang yang baik dalam bertutur bahasa Arab atau bahasa apapun, kemudian disuruh menguraikan tentang kemuliaan, keistimewaan, kebagusan akhlak, kejernihan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi adalah yafna zaman wa bihi ma la yusab. Zamannya habis, waktunya habis, bahkan lisannya pun yang digunakan untuk mengurai habis waktu. Kalau ditulis dalam tinta, dalam kertas tintanya habis, kertasnya pun habis. Wa fihi ma lam yusab. Sedangkan dalam diri Nabi banyak sekali chapter-chapter, bagian-bagian, part-part, kemudian yang belum bisa untuk diuraikan. Laksana gelas baginda Nabi adalah gelas yang penuh dengan air, sudah penuh gelas. Tatkala kita menceritakan kembali, mengirimkan sholawat, menyebut-nyebut kebaikan beliau, maka yang kita harapkan semata-mata adalah tumpahan luberan dari gelas tersebut. Sama tatkala Imam Busiri menyebutkan dalam burdahnya, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syaraf, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'izam, fa inna fadla Rasulillah laysa lahu haddun fa yu'ridu an-nas. Silahkan kalau memang mampu, wansub nisbatkan masyita min aizamin, apa saja dari kemuliaan yang ada pada baginda Nabi, atau wansub masyita min aizamin min syarafin, silahkan nisbatkan semua kadar ketinggian derajat ila dzatihi terhadap karakter baginda Nabi yang ingin kita nisbatkan kepada baginda Nabi.
Yang terjadi adalah haddun fayu'ri wa antum natikun. Lisan yang tidak mampu. Saking begitu banyak dan istimewanya, tingginya, kamilnya, sempurnanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai saja untuk hari ini kau sekali. Bisa Allah menyinggung dan sinyalir dalam Quran surah Al-Imran 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Satu sifat Rasul yang betul-betul melekat dalam diri beliau adalah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. Dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, linta lahum, berlaku lemah lembutlah engkau, berlaku welas asihlah engkau. Kalau tidak bisa berlaku lemah lembut, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan kabur, akan menjauh dari dirimu. Dan itu memang telah dilaksanakan, telah dilakukan, telah sempurna dicontohkan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat rahmat, sifat-sifat santun, sifat-sifat lut, sifat-sifat kelembutan itu bukan hanya diucapkan, tapi betul-betul dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang ahli memaafkan orang lain. Khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Disuruh menjadi pribadi yang begitu pemaaf oleh Allah. Bahkan beliau bertanya, "Mahada ya Jibril, ini apa Jibril?" Ketika turun ayat tersebut, kata Gusti Allah memerintahkan kepada Nabi, Inna Allah Ta'ala amaraka an tu'tiya amman, engkau disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk an ta'fua amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimi engkau, wa an tu'tiya amman haramaka, dan senantiasa memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada engkau, wa an tusila amman qata'aka, dan senantiasa menyambung silaturahim kepada orang yang tidak pernah menyambung kepada engkau. Dan itu perlu dilakukan oleh baginda Nabi. Abu Bakar suatu ketika tatkala Rasul meninggal pernah bertanya kepada putrinya yang juga istri baginda Nabi, "Wahai Aisyah, wahai putriku, kiranya amal suamimu yang mana yang belum bapak kerjakan?" Kata Abu Bakar, "Sudah Pak, sudah. Barangkali belum, coba ingat-ingat. Bapak ini adalah khulafaur rasyidin, harus mendiri semua apa yang telah Rasulullah sebutkan. Sudah Pak, coba ingat-ingat." Tatkala dipaksa akhirnya Aisyah, ada satu Pak amal Rasulullah yang saya pikir Bapak belum kerjakan. Mudah, tapi kayaknya Bapak belum tentu sanggup. Apa yang disebutkan? Memberi makan seorang pengemis di pasar. Oh, kalau itu mudah. Mana bagian sulitnya? Coba Bapak temui saja dulu pengemis itu, berikan makan, nanti Bapak ketemu bagian yang sulit. Besoknya Abu Bakar langsung pasal yang disebutkan oleh putrinya Hadirin sekalian, dicari pengemis mana yang kira-kira kemudian sesuai kriteria yang diberikan oleh Siti Aisyah. Ketemu di pojokan pasar, sedang duduk, betul matanya buta, disamperin oleh Abu Bakar, kemudian disuapi oleh Abu Bakar perlahan, pelan-pelan. Ternyata inilah kemudian yang dibilang oleh Bunda Aisyah, seraya mulut pengemis itu diberi makan oleh Abu Bakar, maka selama itu bulan lisan tersebut tidak pernah berhenti untuk menghina, menjelek-jelekan baginda Nabi Muhammad SAW. Hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Hati-hati Muhammad itu orang jahat. Hati-hati Muhammad itu orang pendusta. Maka kemudian tergoreslah, meneteslah air mata Abu Bakar, sahabatnya yang tercinta, kemudian dihina dengan begitu parah oleh seorang pengemis. Buru-buru saja kemudian dipercepat nyuapin pengemis tersebut, sampai-sampai bilang pengemis tersebut, "Wahai Tuhan, engkau bukanlah orang yang nyuapin saya setiap hari. Saya adalah orang yang sama," kata Abu Bakar. "Bukan. Kenapa bukan? Orang yang nyuapin saya setiap hari adalah orang yang begitu lembut, nyuapin yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan kalau ada makanan yang keras dikunyah terlebih dahulu, baru disuapkan ke dalam mulut saya." Apa kata Abu Bakar? "Betul. Saya bukanlah orang yang setiap hari menyuapi." Kemana dia? Orang yang menyuapi engkau sudah meninggal 3 hari yang lalu. Menangis pengemis tersebut. Kemudian ditanya Abu Bakar, "Kamu tahu siapa dia?" "Saya tidak tahu, wahai Tuhan. Dia
adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menyuapi kamu juga sama orang yang kau hina setiap hari. Tidak ada rasa sedikit pun dalam hati Nabi marah, kesal, kecewa, sakit hati tatkala orang yang sama sedang dia suapi dengan lisan yang sama pula menyakiti hati Rasulullah SAW. Inilah yang disebut an-taqwa amman zalamaka. Engkau senantiasa memaafkan orang yang menzalimi engkau, wahai Muhammad. Dan ini sulit hadirin sekalian. Kita terbiasa diri kita, keluarga kita, masyarakat kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita. Menyambung silaturahim kepada orang yang biasa silaturahim kepada kita. Berkunjung kepada orang yang biasa mengunjungi kita. Memberi makan kepada orang yang biasa memberi kita. Tapi yang sulit adalah yang seperti dicontohkan oleh baginda Nabi. Anta waliman amman zalamaka, menyambung silaturahim, memaafkan, berbuat baik hatta kepada orang yang jahat kepada kita. Bahkan Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ahsin man asa ilaik. Yang paling sulit dalam hidup ini adalah engkau senantiasa berbuat baik kepada orang yang senantiasa menyakiti kita. Dan disitulah derajat keluhuran kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyampaikan kata-kata, tapi betul-betul telah memberikan contoh yang terbaik buat kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah orang yang paling belas kasih, bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada anak dan istrinya, bahkan juga kepada musuh-musuhnya. Mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid yang mulia ini, sekelumit tentang pribadi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu baru sebagian kecil dari sifat kelembutan Nabi. Itu baru sebagian kecil dari perangai yang mulia dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan bisa kita tiru, bisa kita aplikasikan, bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada rekan-rekan kerja kita, untuk senantiasa berbuat kelembutan, berbuat baik, berbuat welas asih kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم وفيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور